Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya. Di sini kami akan sedikit memaparkan sebuah materi yang berjudul tentang gangguan mental pada mata kuliah kesehatan mental. Sebelum kita lanjut ke materi, perkenalkan terlebih dahulu kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Agustin Azahra dengan NIM 221504043, Yuda Pratama dengan NIM 221504063, dan Hilma Wildana Sofia dengan NIM 221504075. Baik, untuk pemaparan materi yang pertama, yaitu saya sendiri akan menjelaskan materi tentang pengertian gangguan mental. Gangguan mental yaitu kondisi kesehatan yang mempengaruhi pikiran, perasaan, perilaku, dan interaksi sosial seseorang. Gangguan mental atau jiwa adalah kumpulan dari keadaan-keadaan yang tidak normal, baik yang berhubungan dengan fisik maupun dengan mental. Dan keabnormalan tidak disebabkan oleh sakit atau rasa rusaknya bagian anggota badan, meskipun kadang-kadang gejalanya terlihat pada fisik. Dalam Izzah dan kawan-kawan 2022 mendivisikan kesehatan mental dengan beberapa pengertian. Yang pertama, terhindarnya orang dari gejala gangguan mental dan dari gejala-gejala penyakit jiwa. Kedua, kemampuan seseorang untuk beradaptasi dengan dirinya sendiri, dengan orang lain dan masyarakat serta lingkungan di mana ia tinggal. Ketiga, pengetahuan keinginan yang ditujukan untuk mengembangkan dan menggunakan semaksimal mungkin sesuai potensi, bakat dan kualitas yang ada untuk menghasilkan kebahagiaan bagi diri sendiri dan orang lain serta terhindar dari gangguan jiwa dan penyakit jiwa. Keempat, terwujudnya pemahaman tentang keselarasan sejati antara fungsi jiwa dan kemampuan menghadapi masalah bersama serta merasakan kebahagiaan dan kemampuan diri yang positif. Materi selanjutnya yaitu macam-macam gangguan mental. Yang pertama ada neurastenia. Neurastenia adalah salah satu gangguan jiwa yang sudah lama dikenal orang sebagai penyakit saraf, yang dahulu disangka terjadi karena lemahnya saraf. Yang kedua yaitu histeria. Histeria adalah gangguan jiwa yang sudah dikenal sejak dulu. Histeria terjadi akibat ketidakmampuan seseorang menghadapi kesukaran-kesukaran, tekanan perasaan, kegelisahan, kecemasan, dan pertentangan batin dalam kehidupannya. Menghadapi kesukaran itu, orang tidak mampu menghadapinya dengan cara yang wajar, lalu melepaskan tanggung jawab dan lari secara tidak sadar pada gejala-gejala histeria yang tidak wajar. Di antara gejala-gejalanya, ada yang berhubungan dengan fisik dan ada pula yang berhubungan dengan mental, dan dijelaskan sebagai berikut. Yang termasuk dalam gejala-gejala fisik histeria antara lain yaitu ada lumpuh histeria, kram histeria, kejang histeria, dan yang terakhir yaitu musim atau hilangnya kesanggupan seseorang dalam berbicara. Yang termasuk dalam gejala mental histeria antara lain ada A. Hilangnya ingatan atau amnesia, B. Kepribadian kembar atau double personality, C. Mengelana secara tidak sadar atau fuju, D. Jalan-jalan saat sedang tidur atau somnambulis, dan E. Ada sikastenia. Selanjutnya yaitu sikastenia. Sikastenia adalah semacam gangguan jiwa yang bersifat paksaan, yang berarti kurangnya kemampuan jiwa untuk tetap dalam keadaan integrasi yang normal. Gejala-gejala penyakit ini antara lain yaitu A. Fobia, B. Obsesif, dan C. Kompulsif. Materi selanjutnya yaitu indikasi gangguan mental dalam Islam. Menurut Muhammad Mahmud, indikasi atau terapi merupakan usaha penanggulangan suatu penyakit atau gejala yang ada dalam diri makhluk hidup. Usaha penanggulangan gangguan kesehatan rohani atau mental sebenarnya dapat dilakukan sejak dini oleh yang bersangkutan dengan mencari cara yang tepat untuk menyesuaikan diri dengan memilih norma-norma moral. Maka gangguan mental akan usaha penanggulangan gangguan kesehatan rohani atau mental sebenarnya dapat dilakukan sejak dini oleh yang bersangkutan dengan mencari cara yang tepat untuk menyesuaikan diri dengan memilih norma-norma moral.
maka gangguan mental akan terselesaikan. Pendekatan terapi keagamaan ini dapat dirujuk dari Al-Quran sendiri sebagai kitab suci. Sebagaimana pernyataan Allah dalam Quran Surah Yunus ayat 57 yang artinya, "Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu atau penyakit yang terdapat dalam dada atau Al-Quran, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin." Selanjutnya terdapat pada Quran Surah Al-Isra ayat 82 yang artinya, "Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin, sedangkan bagi orang-orang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian." Dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa Allah dengan tegas menerangkan bahwa ketenangan jiwa dapat dicapai dengan zikir atau mengingat Allah. Rasa takwa dan perbuatan baik adalah metode pencegahan dari rasa takut dan sedih. Jalan bagaimana cara seseorang mengatasi kesukaran ialah dengan kesabaran dan salat. Dan Allah mensifati dirinya bahwa Dialah Tuhan yang Maha Mengetahui dan Bijaksana, yang dapat memberikan ketenangan jiwa ke dalam hati orang yang beriman. Jadi, semakin dekat seseorang kepada Tuhan dan semakin banyak ibadahnya, maka akan semakin tentramlah jiwanya, serta semakin mampu ia menghadapi kekecewaan dan kesukaran-kesukaran dalam hidup. Dan demikian pula sebaliknya, semakin jauh orang itu dari agama, akan semakin susahlah baginya untuk mencari ketentraman batin. Dalam Islam, juga terdapat 3 pola yang dikembangkan untuk mengungkapkan metode perolehan dan pemeliharaan kesehatan mental. Yang pertama yaitu metode tahali, metode takhali, dan metode tajali. Yang kedua yaitu metode syariah, metode thoriqoh, metode hakikoh, dan metode ma'rifat. Lalu yang ketiga yaitu metode iman, metode Islam, dan metode ihsan. Baik, sekian pemaparan materi dari kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.